Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Ramadan dengan NPM 231501094. Pada video kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pemantauan jaringan menggunakan PRTG Network Monitor sebagai tugas pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Ya, pada percobaan kali ini saya akan memantau 3 website yaitu google.com, kompas.com, dan cnn.com menggunakan sensor ping v2 atau version 2 yang tersedia dalam PRTG. Ya, pertama-tama saya sudah membuka app PRTG Network Monitor di browser ya, ini di server lokal. Kemudian di PRTG ini saya udah membuat grup baru dengan namanya tuh website monitoring. Kemudian saya sudah nambahin 3 perangkat juga, yaitu untuk Google, Kompas, dan CNN. Masing-masingnya ini saya tambahin sensor ping V2 untuk mengukur waktu respons atau response time dan deteksi apa ada kehilangan paket selama proses pemantauannya ya. Nah, sebelumnya secara default ya, ini kan tugasnya tuh harus selama 3 jam pemantauannya. Nah, PRTG ini kan ngelakuin pingnya itu kalau nggak salah setiap 60 detik atau 1 menit sekali. Jadi, untuk tugas pemantauan selama 3 jam ini saya biarin default aja karena dengan, intervalnya 1 menit sekali itu datanya tuh udah tetap detail lah, tetap dan konsisten juga. Jadi kurang lebih dalam waktu 3 jam ini bakalan ada sekitar 3 kali 60 berarti 180 data, kurang lebih 180 data ping untuk setiap website-nya. Selama proses ini juga ya komputer harus tetap nyala dan terhubung dengan internet. Untuk pada kali ini saya mencobanya terkhusus di komputernya Reddit, saya mengerjakan bareng dengan Reddit. Setelah semua sensornya aktif, PRTG ini akan otomatis mulai ngirimin ping ke masing-masing website selama 1 menit sekali, dan setiap hasil pengukurannya itu langsung tampilin dalam bentuk grafik dan tabel, ini di overview-nya, sehingga bisa langsung dilihat kestabilan jaringan dan waktu respon secara real time ya. Oke, ini untuk hasil monitoring google.com. Ya, jadi kalau untuk di google.com ini kita lihat ya, untuk google.com nih, bisa dilihat ya status sensornya oke, yang berarti website ini dapat dijangkau gitu kan selama proses pemantauan. Terus bagian overview-nya bisa dilihat ini maximum response time-nya 45 milidetik dan minimumnya 35 milidetik. Ini artinya server Google nih cepet, bisa dibilang karena kan ini 50 milidetik ya, 35 ms ini second. Cepet banget, jadi bisa dibilang cepet. Terus juga nggak terlalu jauh jaraknya, gapnya 35 sampai 45, jadi stabil ya. Dan di bagian packet loss-nya nilainya tuh 0%, berarti nggak ada data ping yang hilang atau sama sekali nggak diterima ya selama 3 jam ini. Terus statusnya juga tertulis reachable, jadi itu nunjukin maksudnya koneksi ke Google tuh selalu aktif. Sama ini di bagian kanan layar tuh ada informasi tambahannya, uptime-nya 100%, jadi nggak ada waktu down sama sekali, downtime-nya 0% kan. Intervalnya 60 detik, ya sesuai dengan yang saya biarkan default. Dan bawahnya juga ada grafik live graph-nya ini, 2 hours and 2 days yang nampilin fluktuasi ya, naik turunnya respon dari ping. Kalau misalnya dari grafik ini garisnya tuh nggak terlalu banyak lonjakan tinggi. Berarti ya bisa dibilang koneksi ini stabil dan nggak ada delay yang terlalu besar gitu selama monitoring. Kemudian di bawah tabel juga bisa lihat nilai terakhir atau last value-nya sebesar 40 milidetik yang masih tergolong cepat untuk koneksi ke server eksternal. Karena kan ini Google ya, besar pasti kan. Dan ini cuma 40 milidetik, cepat lah bisa dibilang. Secara keseluruhan ya 3 jam untuk Google ini benar-benar stabil, nggak ada gangguan koneksi dan waktu responnya juga rendah sih bisa dibilang. Selanjutnya itu untuk kompas.com. Nah, untuk kompas.com ini bisa dilihat ya bagian tampilan atasnya statusnya juga sama kayak Google, oke ya overview-nya. Kemudian bagian overview ini ada maximum response time-nya 42 milidetik dan minimumnya 30 milidetik. Lumayan cepat juga ini. Jadi waktu respon rata-rata ya ini kisaran, oh ini nih respon rata-rata 38 detik, 38 milidetik, yang bisa dibilang ya cukup cepat juga nih, sama ya kayak Google tadi, cepat dia. Cepet lah ya untuk skala website nasional kayak Kompas, dan bagian paket loss-nya tuh nilainya 0%, jadi nggak ada paket yang hilang, statusnya juga sama, reachable, jadi itu dapat diakses selama 3 jam itu, jadi nggak ada yang terputus sama sekali. Kemudian bagian kanan layarnya ada uptime 100%, ya seperti tadi, downtime 0%, dan ya interval masih default setiap 60 detik atau 1 menit sekali. Jadi selama 3 jam ini ya kurang lebih 180 kali ping lah. Untuk di bagian kanan bawah ya ada grafik live graph 2 hours and 2 days. Ini grafik ini nunjukin fluktuasi atau naik turunnya ini lebih biasa aja ya daripada Google tadi, lebih sedikit atau ringan. Sedikit doang nih variasi naik turun di beberapa waktu dari jam 8 sampai jam 10 malam ya nih. Tapi nggak ada lonjakan yang terlalu naik. Jadi respon ke Kompas nih konsisten dan stabil lah. Respon time terakhir itu ada 38 milidetik dan itu masih dalam kategorinya ya sangat baik untuk skala website nasional. Jadi untuk yang ke kompas.com ini stabil, responnya cepat dan nggak ada indikasi error downtime
jadi nggak terputus sama sekali. Oke juga ini untuk jaringan lokal kan, karena kan ini kompas.com ada yang di lokal. Oke, selanjutnya untuk yang cnn.com, ini hasil monitoringnya bisa dilihat ya, sama tampilan atasnya statusnya oke. Berarti ini bisa dijangkau dengan baik selama proses monitoringnya. Kemudian untuk overview-nya nih, maksimum response time-nya lebih besar daripada Google dan Kompas. Maksimumnya 54 milidetik, sedangkan minimumnya itu 43 milidetik. Jadi ya, ini kalau rata-ratanya mungkin 48, iya 48 milidetik. Jadi ini sedikit lebih tinggi dibanding yang Google atau Kompas tadi ya. Ya sebenarnya ini kalau dibanding Google sih, mereka sama-sama enterprise, perusahaan besar. Cuma bisa dibilang wajar aja, karena CNN juga kan ada di luar negeri, pusatnya di Amerika itu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk ngirim atau nerima paketnya juga tuh lebih lama dibanding server lokal kayak Kompas. Kalau misalnya dibanding dengan Kompas, cuma kalau misalnya dibanding dengan Google, sebenarnya Google sama-sama juga perusahaan luar. Cuma mungkin Google tuh ada server pusatnya sendiri yang untuk bagian Asia Pasifik sih. Karena kan secara skala perusahaan juga Google lebih besar dibanding CNN, dan wajar sih masih bisa dibilang masuk kategori aman dan wajar lah. Karena setidaknya nih di bagian paket loss-nya masih 0%, jadi nggak ada paket yang hilang. Statusnya juga sama, masih reachable, jadi stabil lah ya selama monitoring sepanjang 3 jam ini. Uptime-nya 100%, downtime 0%, intervalnya masih sama. Jadi bagian kanan grafik ada grafik live graph yang 2 hours 2 days ini punya beberapa puncak ya kalau di grafik ini. Spike kayak naik gitu pada beberapa jam tertentu sih ini. Jam-jam berapa? Jam 9. Berarti ya nandain ya respon time-nya itu naik sih. Cuma itu respon time-nya naik, walaupun respon time naik tapi itu cuma sementara. Itu kemungkinan karena ya lalu lintas jaringan internasional yang padat sih. Iya, karena lalu lintas jaringan internasionalnya padat, tapi setelah itu kembali normal grafiknya. Ya terakhir, ini nilai respon time-nya tuh 48 milidetik, itu masih batas wajar untuk koneksi antar negara, karena kan jauh juga nih kalau kita dari daerah Asia Pasifik, bahkan Asia Tenggara nih kita ke Amerika sana. Lumayan jauh. Kesimpulannya ya untuk CNN ini koneksinya masih stabil tanpa paket loss juga, cuma waktu responnya sedikit lebih tinggi karena server yang lebih jauh. Ya kemungkinan sih kalau untuk Google tadi karena skala perusahaannya lebih besar, dia punya server yang khusus bagian untuk daerah Asia Pasifik, makanya Google tadi respon time-nya lebih cepat dibanding CNN ini. Atau mungkin mungkin ya skala servernya Google lebih besar dibanding CNN karena kan memang perusahaannya juga lebih besar dibanding CNN. Jadi kurang lebih begitu. Kalau untuk yang Kompas tadi ya wajar aja kalau misalnya dia respon time-nya bagus karena itu kan lokal dan saya juga sendiri mengaksesnya dari Indonesia. Sama-sama lokal. Ya, jadi ya semuanya berjalan stabil dan lancar tanpa paket loss gitu kan ataupun downtime karena reachable semua. Ya Google tuh waktu responnya cepat dan stabil. Kompas juga tuh performanya baik banget dia di jaringan lokal, wajar sih. Cuma kita nggak tahu kalau misalnya kita nyoba ngeting Kompas dari luar negeri, kita nggak dari di Indonesia, itu mungkin bakal beda lagi hasilnya. Karena kan ini kita ngaksesnya dari jaringan lokal juga. Untuk yang CNN ya wajar untuk respon time lebih tinggi karena kan ya bisa dibilang untuk skala perusahaan Google dan CNN sudah beda. Google sudah lebih lama dan lebih besar dibanding CNN. Jadi mungkin emang ada sedikit perbedaan di situ. Demikian ya jaringan internet ini bisa dikatakan baik lah bekerjanya dan reliable selama 3 jam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil percobaan monitoring website dengan PRTG ini. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat.